Ya, halo teman-teman. Setelah kemarin dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia senior tampil dengan sangat bagus setelah berhasil mengalahkan Bahrain, dan kemarin giliran Indonesia muda yang terbang tinggi. Ya, dari ajang Piala Asia U17, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Yaman dengan skor meyakinkan 4-1. Dan ini menjadi kemenangan kedua bagi timnas Indonesia di ajang ini dan membuat Indonesia saat ini berada di posisi puncak klasemen. Ya, pertandingan yang digelar di Arab Saudi, timnas Indonesia menang dengan skor 4-1, di mana gol di pertandingan kemarin dicetak oleh Zahabi Goli 1 gol, Fadli Alberto 1 gol, lalu Evandra Florasta mencetak 2 gol bagi timnas Indonesia, dan skor berakhir dengan 4-1. Dan dengan hasil ini, Indonesia berada di peringkat pertama dengan torehan sempurna yakni 6 poin, diikuti oleh Korea Selatan yang di pertandingan kemarin berhasil menang atas Afghanistan dengan skor 6-0. Ya, lalu Yaman berada di peringkat ketiga dengan 3 poin, lalu Afghanistan berada di peringkat 4 dengan 0 poin dari hasil 2 pertandingan. Ya, dan hasil ini membuat timnas Indonesia berhasil lolos ke babak berikutnya sekaligus mendapatkan satu tiket untuk ke Piala Dunia U17 di Qatar pada bulan November 2025 mendatang. Ya, ini cukup menggembirakan, hasil yang cukup menyenangkan bagi kita pecinta sepak bola Indonesia, karena kemarin di pertandingan kemarin timnas Indonesia muda ini bermain dengan sangat bagus, sangat konsisten, sangat dominan. Berbeda dengan pertandingan pertama ketika berhasil mengalahkan Korea Selatan, di mana di pertandingan pertama timnas Indonesia atau Nova Arianto mengandalkan strategi serangan balik dengan banyak bertahan di belakang, lalu memanfaatkan siap peluang untuk serangan balik seperti strategi yang bisa dipakai oleh Coach Sintayong. Dan hasil dari pertandingan kemarin pun, meskipun menang saat pertandingan pertama, meskipun menang, tapi banyak sekali pengamat-pengamat bola yang mengkritiki cara strategi yang dilakukan Nova Arianto, terutama Nguyen Van Towel, yang ya karena memang dari awal dia tidak suka Sintayong, jadi semua strategi yang berbau Sintayong atau pernah digunakan Sintayong dia kritisi, termasuk yang diterapkan oleh Nova Arianto ketika menghadapi Korea Selatan. Namun di pertandingan melawan Yaman kemarin, seakan-akan Nova Arianto ini menjawab kritikan tersebut, bagaimana timnas Indonesia ini bermain cepat, berani menyerang dengan mengandalkan speed para pemainnya. Ya, kita tahu biasa pemain muda selalu mencoba bermain cepat dengan terus berlari tanpa mengenal lelah, dan hasilnya cukup bagus, di mana di babak pertama timnas Indonesia berhasil unggul 2-0 melalui Zahabi Goli dan juga Alberto. Lalu masuk ke babak kedua, Iran atau Yaman sempat mencetak 1 gol melalui titik putih penalti, namun menjelang akhir pertandingan timnas Indonesia kembali berhasil mencetak 2 gol melalui gol penalti juga dari Evandra Florasta, dan juga open play yang juga melalui Evandra Florasta. Ya, ini menjadi sejarah pertama kalinya bagi timnas Indonesia kelompok umur ataupun senior yang bisa lolos ke Piala Dunia tanpa jalur tuan rumah atau melalui kualifikasi. Jadi ya cukup menggembirakan, ini sejarah patut kita rayakan. Tidak peduli orang-orang lain berkata apa, mungkin strategi yang monoton atau yang negatif football, kurang menyerang, kurang total football atau yang lainnya. Yang jelas apapun strateginya, entah itu parkir pesawat, parkir bus dan lain sebagainya, yang penting 3 poin, dan ini membuat timnas Indonesia mengkoleksi 6 poin dan berada di peringkat pertama. Itu yang kita butuhkan. Kita tidak butuh sepak bola indah, yang kita butuhkan adalah menang, menang, menang. Apalagi ini adalah turnamen dengan jarak pendek, yakni hanya terdapat 4 tim dan hanya ada 3 pertandingan. Artinya kita butuh menang untuk dapat lolos ke fase berikutnya, berbeda dengan kompetisi yang mungkin jangkanya lebih panjang. Jadi ada waktu banyak untuk mengembangkan taktik dan lain sebagainya. Namun ya di turnamen kita butuh efisiensi, butuh kemenangan setiap pertandingannya, dan inilah yang ditunjukkan oleh Nova Arianto dan juga staff dan seluruh pemain dari timnas Indonesia U17. Dan hasil ini membuat timnas Indonesia lolos sekaligus mengantongi 1 tiket ke Piala Dunia U17, meskipun masih menyisakan 1 pertandingan melawan Afghanistan. Tapi jelas ini tidak berpengaruh apa-apa, karena Afghanistan sendiri sudah dipastikan tidak akan mampu lolos ke babak berikutnya, karena
dari 2 pertandingan mereka mereka mengalami 2 kekalahan, yakni melawan Yaman dan juga melawan Korea Selatan. Dan ketika melawan Korea Selatan kemarin pun mereka dibantai dengan skor 6-0. Jadi yang patut dinantikan adalah pertandingan antara Korea Selatan dan juga Yaman, karena kedua tim ini sama-sama mengoleksi poin 3. Artinya di pertandingan terakhir adalah pertandingan hidup mati, mereka akan saling sikut dan ya pasti akan pertandingan jalan seru sekali. Oke, lalu bersama dengan timnas Indonesia ada 2 negara lagi yang juga dipastikan lolos, yakni 2 negara yang berasal dari grup A, yakni Uzbekistan dan juga Arab Saudi, di mana kedua tim ini sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Ya, jadi sementara wakil Asia di Piala Dunia U17 2025 bulan November di Qatar mendatang ada Uzbekistan, Arab dan juga Indonesia. Dan ya, pertandingan terakhir melawan Afghanistan akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 10, kick-off kemungkinan jam 11 malam dan akan siarkan di RCTI. Ya, kita tunggu saja pertandingan tersebut, dan mungkin di pertandingan terakhir akan ada sedikit rotasi yang akan dilakukan Coach Nova untuk menjaga kebugaran dari pemain Indonesia U17. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.